Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Di video kali ini saya akan membahas apa sih UMPTKIN itu. Nah, karena di sini tuh paling banyak nge-DM, chat di WA dan kolom komentar itu, Kak, UMPTKIN itu apa sih? Apakah UM itu maksudnya ujian mandiri atau gimana? Nah, jadi di sini saya akan membantu teman-teman untuk memperjelas lagi apa sih UMPTKIN itu, sistemnya bagaimana, pembayarannya bagaimana, cara mendaftar, menentukan jurusan, apalagi ya, pokoknya semuanya saya akan membahas di sini. Dan kalau ada unek-unek kalian tentang UMPTKIN yang belum terjawab, kalian bisa komen di kolom komentar guys. Insya Allah saya akan membuat Q&A mengenai UMPTKIN. Oke, langsung saja mari kita nonton dia videonya. Oke, langsung saja mari kita bahas apa sih UMPTKIN itu. Nah, jadi UMPTKIN itu kepanjangannya Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Nah, jadi pernah ada yang bertanya, Kak, apakah UMPTKIN itu ujian mandiri? Jadi di sini sudah jelas banget ya guys bahwa UMPTKIN itu bukan ujian mandiri, tapi ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Nah, jadi kalau kalian mendaftar UMPTKIN, kalian bakalan dites. Nah, jadi UMPTKIN ini dilaksanakan secara nasional oleh perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Nah, itu ada 3. Yang pertama UIN, Universitas Islam Negeri. Yang kedua IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Dan yang ketiga adalah STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Nah, UMPTKIN ini dilaksanakan setelah jalur SPAN PTKIN. Nah, jadi buat teman-teman yang belum mengerti lagi apa itu SPAN PTKIN, kalian bisa nonton video saya sebelumnya, karena saya juga sudah menjelaskan apa sih SPAN PTKIN itu. Jadi sedikit saya singgung, SPAN PTKIN ini adalah jalur undangan. Nah, ketika kalian tidak lolos di jalur undangan atau jalur SPAN PTKIN, kalian bisa mengikuti UMPTKIN ini lagi. Nah, karena kan UMPTKIN ini jalur tes, jalur tertulis ketika kalian tidak lolos jalur undangan. Oke, lanjut. Nah, karena UMPTKIN ini adalah jalur tertulis, jadi cara menjawabnya itu ada 2 tipe. Nah, ketika kalian mendaftar, di situ kalian akan memilih cara menulis, cara menjawabnya ada 2 tipe. Yang pertama itu PBT, Paper Based Test, dan yang kedua CBT, Computer Based Test. Nah, yang pertama PBT ini kalian memakai pulpen atau pensil. Nah, jadi di situ kalian akan dibagikan lembar soal dan lembar jawaban. Nah, soalnya itu di kertas dan jawabannya itu kalian pakai kertas juga. Itu akan dibagikan oleh panitia. Nah, kemudian soal tipe menjawab yang kedua itu adalah CBT, Computer Based Test. Nah, jadi di sini sudah jelas kalian menggunakan komputer. Kalian tidak perlu membawa alat tulis seperti pensil, pulpen, dan penghapus, penggaris. Berbeda dengan tipe soal yang pertama, yang PBT ya, kalian harus membawa alat tulis. Dan jangan lupa juga papan pengalas, karena pengalaman kemarin itu tempatnya itu kurang memadai. Biasa kan ada meja yang bolong-bolong atau berdebu. Nah, jadi kalian harus memakai papan pengalas, pensil, penggaris, dan penghapus. Beda dengan komputer ya, kalian tidak membawa apa-apa karena tinggal diklik saja. Pemilihan untuk mengisi jawaban PBT atau CBT itu kalian bisa pilih ketika kalian mendaftar UMPTKIN. Namun ketika kalian memilih PBT atau CBT itu durasi waktunya sama saja. Namun yang melaksanakan CBT itu komputer itu PTKIN-nya itu terbatas dan jumlah peserta juga terbatas. Jadi buat teman-teman yang
ingin menggunakan komputer di jalur UMPT KIN, kalian harus mendaftar secepat mungkin sebelum sebelum pesertanya itu lebih banyak lagi, sebelum ditutup yang tipe CBT. Namun kalau kalian menginginkan menggunakan pensil atau pulpen, ya kalian bisa daftar kapan saja. Oke, jadi saya pikir penjelasan mengenai UMPT KIN sudah cukup jelas. Jadi buat kalian yang masih ragu-ragu, yang masih punya pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Oke, next, sekarang saya akan membahas syarat-syarat atau ketentuan umum bagi yang akan mendaftar UMPT KIN. Oke, syarat yang pertama yaitu merupakan lulusan MA, SMA, SMK atau sederajat yang lulus pada 3 tahun terakhir. Nah, 3 tahun terakhir jadi lulus tahun 2018, 2019, dan 2020. Nah, jadi saya juga pernah mendapat pertanyaan bahwa, Kak, apakah lulusan SMK bisa mendaftar UMPT KIN? Nah, jadi di sini jawabannya sudah jelas ya, bahwa bisa, asalkan kalian lulusan tahun 2018, 19 dan 2020. Nah, jadi buat angkatan tahun ini, angkatan tahun 2020, kalian itu tidak hanya bersaing seangkatan kalian saja, tidak ya, tapi kalian juga bersaing sama angkatan-angkatan yang di atas kalian, maksudnya kakak kelas kalian, senior-senior kalian. Karena di sini juga ada tahun 2018 dan 2019. Jadi kalian wajib banget belajar UMPT KIN, karena di sini juga ada senior kalian. Oke, next, ketentuan yang kedua untuk bisa mengikuti UMPT KIN yaitu bagi lulusan tahun 2018 dan 2019 harus memiliki ijazah. Sedangkan yang lulus tahun 2020 dapat menggunakan SKL atau ijazah pula. Nah, jadi 2018 dan 2019 bisa menggunakan ijazah ya, karena pasti ijazah kalian telah keluar. Dan bagi lulusan yang tahun 2020 biasanya kan ijazahnya belum keluar. Nah, kalian bisa menggunakan SKL, surat keterangan lulus. Kalian bisa meminta kepada pihak sekolah kalian. Nah, di situ ketika kalian ingin UMPT KIN, kalian bisa membawanya ketika ijazah kalian belum keluar. Namun jika ijazah kalian keluar, lebih baik kalian membawa ijazah sebagai identitas kalian. Oke, lanjut ketentuan yang ketiga, SKL yang ditandai dengan pas foto terbaru dan ditandai stempel sekolah akan divalidasi sebelum pelaksanaan ujian. Nah, jadi ini buat angkatan tahun 2020 ya. Jadi kalau kalian membawa SKL ketika ijazah kalian belum keluar, pastikan di situ ada pas foto terbaru kalian dan distempel oleh sekolah. Jangan sampai kalian membawa SKL tapi di situ tidak ada foto kalian, itu akan mempersulit diri kalian sendiri ketika akan tes UMPT KIN. Nah, jadi pengalamannya kemarin di seruangan saya yang mengikuti UMPT KIN itu banyak yang tidak mempunyai foto dan tidak distempel oleh sekolah. Nah, jadi itu mempersulit diri kalian. Jadi saya sarankan sebelum kalian tes UMPT KIN, kalian harus mempersiapkan semuanya dengan baik. Oke? Lanjut, syarat yang terakhir untuk mengikuti UMPT KIN, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak mengganggu pelaksanaan proses pembelajaran. Dilengkapi dengan surat keterangan sehat dari dokter atau puskesmas. Nah, jadi kalian harus sehat, jangan sampai kalian ketika tes UMPT KIN kalian sakit atau kesehatannya terganggu. Nah, biasanya sih juga kalian harus membawa surat keterangan sehat dari dokter atau puskesmas. Iya, kemarin saya membawa surat itu kemarin, jadi memang harus mengambil kartu surat keterangan sehat dari dokter untuk meyakinkan panitia bahwa kalian itu benar-benar sehat. Dan saran juga dari saya, sebelum kalian tes jangan lupa sarapan. Jangan lupa sarapan guys, kalian juga tidak boleh terlalu begadang, karena memang ketika kalian ingin tes UMPT KIN, kalian tuh harus belajar di jauh-jauh hari. Jangan belajar ketika H-3, H-2, apalagi kalau H-1 kalian kebut semalam, tidak tidur semalaman, dan akhirnya paginya itu kalian
oleng, kalian sakit kepala, apa. Jadi kalian harus mempersiapkan sejauh-jauh hari mungkin. Yap, itu dia tadi video penjelasan mengenai UMPTKIN dan syarat-syarat atau ketentuan umum yang harus kalian patuhi ketika kalian akan mendaftar jalur UMPTKIN. Nah, jadi pasti masih banyak banget pertanyaan dari kalian yang perlu saya jawab. Jadi kalian bisa komen saja di bawah supaya saya langsung bisa membuat videonya, karena pertanyaan kalian itu hampir sama, jadi saya akan membuat videonya saja supaya lebih jelas. Yap, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.